Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus beserta dengan jajaran kepengurusan, Bapak dan Ibu, serta selanjutnya kepada jemaah yang hadir, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari, serta anak-anak kami, santriwan, santriwati pesantren Ramadan. Insya Allah semua yang hadir dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu mari sama-sama kita mengucapkan puji beserta syukur. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita masih dinaungi dua kenikmatan utama. Nikmatani ma'bunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering membuat manusia lalai, kata Nabi. As-sihhatu wal faragh. Pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat diberikan kesempatan. Maka kita pada pagi hari ini datang berkumpul berjamaah di rumah Allah ini karena kita diberikan dua kenikmatan sekaligus. Pertama nikmat sehat dan nikmat diberikan kesempatan. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah senantiasa menaungi kita di dalam rahmat-Nya. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita terus dan istiqamah menjalankan tuntunannya, menghidupkan sunnahnya di dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan kelak kita termasuk di antara hamba Allah yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, anak kami semua, kajian subuh kita pada pagi hari ini kita beri judul cabang-cabang iman. Dasar kajian kita adalah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim. Apa kata Nabi? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna. Iman itu terdiri dari 70-an atau 60-an cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi itu adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Sedangkan cabang iman yang paling rendah itu adalah membuang segala hal yang mengganggu di jalan. Kalau dengan lafaz atau riwayat yang lain, imatatul azmi, membuang duri di jalan, itu bagian dari keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah bagian dari iman atau cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada 4 poin yang akan kita bicarakan pada kesempatan yang sangat singkat ini. Poin pertama adalah Nabi mengatakan di dalam hadis ini bahwa iman itu memiliki 70-an atau 60-an cabang. Jadi iman itu banyak cabangnya Bapak Ibu. Bukan hanya rukun iman yang 6. Itu yojo, tapi yang pokok-pokoknya tuh. Itu yang tidak boleh kita ingkari.
Jadi kalau seandainya ada orang yang mengingkari salah satu dari rukun yang 6 ini, rukun iman, maka jatuhlah dia ke dalam kekufuran. Tetapi di samping itu ada cabang-cabang iman yang lain. Ada itu amalan iman, cabang iman yang berupa amalan hati. Apa itu? Hati yang ikhlas beribadah. Itu bagian dari iman. Termasuk iman pada Allah, iman kepada malaikat, kitab, itu bagian dari amalan hati. Dulu iman ko Bapak Ibu yang berupa amalan lisan. Amalan lisan, amalan lidah. Ya, seperti berzikir, membaca Al-Qur'an, itu bagian dari keimanan. Makanya kita perlu membaca Al-Quran, perlu memperbanyak zikir kepada Allah. Karena itu bagian dari iman. Orang nak nama baca Al-Quran, nak nama berzikir kepada Allah, berarti salah satu indikasi iman sedang bermasalah. Ada pula cabang iman itu yang berupa amalan perbuatan. Amalan perbuatan awak kan sehari-hari. Apakah itu dengan berbuat baik atau berkata-kata yang baik ya, kepada orang lain, itu bagian dari keimanan. Termasuk juga rangkaian ibadah-ibadah yang kita lakukan, itu juga bagian dari cabang keimanan. Tapi yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, hampir keseluruhan cabang iman itu berkaitan dengan akhlak manusia. Nah, kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya dalam kitab Fathul Bari itu, cabang iman itu berjumlah 69 cabang. 69 cabang iman itu. Ya. Bisa jadi berjumlah 79 cabang. Kalau seandainya ada bagian-bagian yang dipisah. Dan hampir keseluruhan cabang iman itu berkaitan dengan akhlak manusia. Berarti iman itu bukan hanya dilihat dari ibadah pribadinya saja. Oh, rajinnya ke masjid, rajin sembahyang. Bukan itu saja kita melihat orang itu beriman. Tetapi iman itu dilihat bagaimana aplikasinya, pengamalannya dalam kehidupan sosial. Makanya kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Jadi mencari orang beriman tu cari dari perangainya Bapak Ibu. Ya, tak cari dari solatnya saja, tapi cari perangainya dalam kehidupan sehari-hari. Aku kadang-kadang muncungnya kasar, orang ni mengaku lo beriman. Nah, ambo biarpun muncung ambo kasar, tapi hatimu elok je. Iman ambo tak perlu ditanya oleh. Anda bantu itu orang beriman itu tak ada tu. Orang beriman itu akan sejalan antara hati, apa yang keluar dalam melalui lidahnya, apa yang tergambar melalui perbuatannya sejalan. Kalau hati orang tu elok, pasti keluar kata-kata nan elok, pasti tergambar melalui amal perbuatan yang nan elok pula. Aku muncung kasar mengaku lo beriman. Kan tak cocok tu. Ya, kalau seandainya tidak sejalan antara hati, lisan dan perbuatan, itu namanya munafik. Munafik namanya. Nanado dalam hatinya, nani kecilnya tidak sama nani kerajuannya. Itu munafik. Nan orang munafik itu pengkhianat. Apa lah? Ingkar janji, panbuto. Itu seburuk-buruknya perangai manusia. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita berlindung ya dari Allah Subhanahu Wa Taala, berlindung kepada Allah dari segala bentuk-bentuk atau sifat kemunafikan tadi. Nah, ini poin pertamanya. Iman itu memiliki banyak cabang, ya, 70, 60-an kata Nabi. Nah, kalau ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani itu merincinya sampai 69 cabang. Dan hampir keseluruhannya atau sebagian besarnya berkaitan dengan amalan atau akhlak manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, poin keduanya, fa-afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi itu adalah ucapan la ilaha illallah. Fa-afdaluha la ilaha illallah.
bukan sekedar mengucapkan saja, lawak baca tahlil, itulah selesai, itu lawak dah beriman kepada Allah. Bukan itu saja. Ya, memang tahlil, bacaan la ilaha illallah itu adalah afdaluz zikri, zikri yang paling utama. Tetapi yang paling penting daripada itu, penanaman nilai-nilai tauhid, penanaman nilai-nilai la ilaha illallah itu dalam kehidupan sehari-hari. Apa maknanya la ilaha illallah? Itu pengakuan, ya, pengakuan bahwa tidak ada yang kita sembah, tidak ada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi bagaimana caranya menghadirkan Allah tu dalam kehidupan awak, dalam kehidupan sehari-hari? Itu yang lebih penting. Kalau awak memang telah mengakui Allah itu adalah Tuhan kita, maka seharusnya Allah itu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, bawa ke tampik kerajo awak. Ya, jangan iman tu di masjid saja. Ketika di masjid lain nak tanggung luar biasa doanya, sembahyangnya picing mata, dak sakit khusuknya. Tapi lalapeh dari pintu masjid, nan iman tadi dah tinggal, tidak dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Yang manipu orang juga, yang paduto juga, yang pagunjiang juga, ya, dan memakan hak orang lain dimakannya juga. Itu tandanya apa? Iman belum memberikan, atau barangkali iman tu tidak dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalau orang beriman tu Bapak Ibu, kalau pai ke tampik kerajonya jujur, profesional, ya, kerajonya tidak memanipulasi data, membuat-buat laporan-laporan yang tidak jalih, mau ubah kuitansi. Tuan, orang beriman tidak akan mau seperti itu. Manusia bisa kita tipu, tapi Allah tidak bisa kita tipu. Kalau orang beriman tu, dia akan merasa dirinya diawasi oleh Allah setiap saat, setiap waktu akan diawasi oleh Allah. Tuan, merasa diri diawasi. Jadi kalau orang beriman, dia akan takut melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu. Itulah namanya sifat muraqabah. Merasa diri diawasi oleh Allah setiap waktu, setiap saat. Catatan Allah itu sempurna, detail. Tak ada luput dalam pantauan Allah. Sekecil apapun perbuatan baik, ada catatannya. Begitu juga dengan perbuatan buruk. Kalau orang melakukan perbuatan jahat, maksiat, sekecil apapun ada catatannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nampak catatan tu besok dicalian kawak. Aku dulu perangai awak datang dunia. Jadi kalau orang beriman itu, dibawa oleh iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Iman itu yang akan mengontrol apa yang akan dilakukan oleh tangannya, kemana dia melangkah, apa yang dia ucapkan, semuanya dikontrol oleh iman. Itu namanya penanaman la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Yang ketiga, cabang iman yang paling rendah itu adalah membuang segala hal yang mengganggu di jalan. Atau di riwayat lain, membuang duri di jalan itu bagian dari keimanan. Apa maksudnya ini? Nabi seolah-olah berpesan kepada kita, wahai orang beriman, ya, buatlah orang lain nyaman. Ketika melewati jalan itu, jangan sampai orang tapijak je duri tadi. Ambillah duri itu, buang. Kalau di awak kini bukan hanya duri, mungkin paku di jalan, mungkin batu yang ada di jalan, kita singkirkan ke pinggir. Menyingkirkan duri, menyingkirkan batu dan paku itu adalah panggilan keimanan. Yang namuah melakukan itu tu orang beriman gitu. Kalau orang tak beriman tak peduli hal-hal yang kecil model itu. Itu bagian dari keimanan. Jadi tujuannya apa? Orang beriman itu membuat orang lain menjadi aman. Itu gunanya, bermanfaat. Jadi kalau seandainya ada hal-hal yang mengganggu di jalan, awak singkirkan. Jangan satu puluh awak ambil jalan. Kadang orang membongkar kasir di jalan, ya, membongkar tanah di jalan.
Lah 2 hari, lah 3 hari nak dipindah-pindahnya, orang lalu situ. Auto lewat tak ganggu. Kalau awak di komplek tu tentu jalan awak mungkin masih banyak, masih ada alternatif gang-gang yang lain. Tapi kalau seandainya jalan yang di luar tu, jalan gadang tu, aksesnya akses utama, diambil pulau, ju kasih, ju tanah dan segala macam, itu mengganggu hak orang lain. Yang jalan itu punya orang umum, bukan punya Pak Lurah, bukan punya Pak RT, Pak RW, tapi ini dipakai oleh orang umum. Ketika kita mengganggu jalan itu, kita tidak secara langsung sudah mengganggu atau memakan hak orang lain. Itu bana Islam Bapak Ibu memperhatikan hal-hal yang kecil. Jangan sampai awak memakan hak orang lain. Tapi zaman kini luar biasa, menjadi perangai orang. Jangan kasih jo tenda-tenda gadang diletakkan orang di tengah jalan tu. Tenda gadang. Nyo kabar baralik hari Minggu, dipasangnya tenda hari Rabu. Hari Rabu lah dipasangnya tenda. Nan tonggak tenda tu pas di tengah jalan tu. Tengah jalan. Nauzubillah. Ya bukan berarti ndak lo boleh dihalangi jalan tu. Ya silahkan. Ya mungkin karena terpaksa darurat, you baju lewat ke baralik jo. Pakailah, tapi jangan masang tenda tu jauh-jauh hari. Tak ganggu orang berjalan. Sehari menyalang baralik, pasang cepek. Lah sudah balik buka cepek. Kok banyak orang tak ganggu dia. Karena orang beriman itu memikirkan hal-hal yang kecil seperti tadi. Jangan sampai awak membuat orang lain tidak nyaman. Itu tugas orang beriman. Tapi tentu perlu disiapkan. Kalau seandainya awak beralik jo memasang tenda jo di jalan, ada enggak alternatif jalan lain bagi orang yang melewati jalan itu? Aku kadang-kadang jalan ko di jalan awak kan, diambil siku kau. Orang lah langsung ke dalam. Kita tidak tahu Bapak Ibu orang yang di jalan itu macam-macam kebutuhannya. Adonan sakit bagai adonan butuh capek dan segala macam, dan aba-aba dari mukul dari simpang tak lu adon lah langsung ke dalam lah putau tu lah payahnya. Itu membuat orang lain tidak nyaman. Awak minta doa dan restu je, baru ka doa je restu lu orang lah mau pek awak nak dapat doa dan restu. Itu hal-hal semacam itu perlu dijaga Bapak Ibu, karena ini adalah bagian dari keimanan. Jadi kalau seandainya juga mau ambil jalan tu, siapkanlah alternatif jalan lain. Atau dia lagi aba-aba jauh dari sini, jalan anda terganggu. Habis orang ni nak lewat situ gitu. Nah Bapak Ibu sidang jemaah subuh ini dimuliakan Allah, yang terakhir, wal haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah cabang dari iman. Malu. Jadi malu ko sifat yang baik, sifat terpuji. Mari kita pupuk sama-sama Pak Ibu. Ya, orang yang masih punya rasa malu itu tandanya dia memiliki kualitas keimanan yang baik. Yang bedonya tidak punya rasa malu atau hilang rasa malu tadi, maka iman pasti bermasalah. Malu yang paling utama itu adalah malu kita kepada Allah. Ketika awak diagih badan sehat, kuat, masih muda, tidak ada puasa dah. Itu tidak tahu malu nama tu. Ya, kan banyak tu Pak. Orang Islam banyak tak puasa gini, banyak tak sembahyang. Pai awak ke pasar raya tu banyak orang makan siang sinan. Awak cari orang makan siang tu badan sihat, ni muda baru. Itu tanda apa? Tanda tidak punya rasa malu kepada Allah. Padahal kita hidup di bumi Allah, memakan rezeki Allah. Ketika Allah perintahkan kita untuk beribadah, untuk patuh kepadanya, kita tidak mau. Tandanya kita tidak punya malu. Termasuk juga malu itu adalah malu kita kepada manusia. Ketika melanggar aturan-aturan di masyarakat, awak malu. Ada rasa malu tadi. Nah maka malu itu adalah sifat terpuji dan bagian dari keimanan. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu 4 poin ini semoga menjadi pelajaran renungan bagi kita semua. Ya, kita simpulkan satu tadi bahwa iman memiliki banyak cabang, 69 cabang. Jadi hampir keseluruhannya berkaitan dengan akhlak manusia. Jadi pembuktian iman itu lihatlah dalam kehidupan sosialnya, dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, iman yang paling tinggi itu adalah
penanaman nilai-nilai tauhid, penanaman nilai-nilai la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketiga tadi, imatatul aza anit tariq, membuang segala hal yang mengganggu jalanan. Apakah itu berupa duri, paku, kerikil, batu dan segala macam, kita singkirkan agar orang lain nyaman melalui jalan itu. Terakhir, pupuklah rasa malu, karena malu adalah bagian dari keimanan. Demikian saja Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.